Makin gahar usai jeda internasional, Arsenal bangun momentum. Jadi senjata baru Arsenal harmoni sempurna Bukayo Saka dan Martin Odegaard. Bola mati Arsenal mematikan pecahkan rekor satu abad. Makin gahar usai jeda internasional, Arsenal bangun momentum. Sempat gagal menang pada 3 laga secara beruntun sebelum jeda internasional edisi November 2024, kini meriam London tampil semakin gahar selepas jeda internasional. Pasukan Mikel Arteta itu berhasil menyapu bersih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir, plus mampu mencetak 13 gol. Meriam Merah menang 3-0 atas Nottingham Forest pada laga pertama selepas jeda internasional. Setelah itu Arsenal menang 5-1 di kandang Sporting CP, yakni pada ajang Liga Champions. The Gunners tampil luar biasa pada laga ini. Kemudian terakhir mereka menang dengan skor 5-2 saat menjalani laga tandang di markas West Ham United. Kali ini Gabriel, Leandro Trossard, Martin Odegaard, Kai Havertz, dan Bukayo Saka semuanya mencetak gol di babak pertama yang berlangsung sengit di London Stadium. Ya, kami memiliki beberapa momentum. Saya pikir kami memiliki aliran kembali, tekad yang nyata. Memenangkan pertandingan berturut-turut melawan 3 lawan adalah hal yang hebat, kata Arteta. Saat ini mereka berada di tempat kedua klasmen sementara Premier League dengan nilai 25. Sedangkan untuk West Ham sendiri tertahan di posisi 14 dengan 15 poin. Demikianlah catatan dari Premier League. Jadi senjata baru Arsenal harmoni sempurna Bukayo Saka dan Martin Odegaard. Pertandingan menjamu West Ham Arsenal di Stadion London pada pekan ke-13 Premier League pada hari Minggu dini hari telah menjadi saksi dari sebuah hubungan istimewa di lini serang The Gunners. Bukayo Saka dan Martin Odegaard menampilkan permainan yang begitu padu dan saling melengkapi sehingga berhasil membawa Arsenal meraih kemenangan telak dengan skor 5-2. Sejak awal pertandingan, Saka dan Odegaard sudah menunjukkan kedekatan mereka di lapangan. Keduanya seperti memiliki telepati saling mengerti setiap pergerakan dan niat satu sama lainnya. Pergerakan dua pemain muda Arsenal ini begitu mengalir dan sulit dihentikan oleh pertahanan West Ham yang terlihat kewalahan. Dengan beberapa kesempatan, Saka dan Odegaard pun terlihat bermain di area yang sama, saling memberikan umpan pendek dengan cepat dan akurat. Pergerakan mereka begitu indah seperti 2 burung kolibri yang saling berputar-putar. Kombinasi keduanya menjadi mimpi buruk bagi para pemain belakang tuan rumah. Statistik pun berbicara, dalam pertandingan itu, Saka dan Odegaard terlibat dalam hampir semua gol yang dicetak Arsenal. Saka mencetak 1 gol dan 2 assist, sementara Odegaard mencetak 1 buah gol. Keduanya pun memiliki jumlah sentuhan bola yang tinggi dan menciptakan banyak peluang berbahaya. Sementara itu hasil manis ini pun semakin mempertegas kembalinya Odegaard setelah cedera telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi permainan meriam London. Kehadirannya membuat lini tengah The Gunners menjadi lebih kreatif dan efektif. Kombinasi antara Odegaard dan Saka sendiri pun telah menjadi senjata rahasia Arsenal musim ini. Kemenangan telak atas West Ham ini pun menunjukkan bahwa Arsenal sedang berada dalam performa terbaiknya. Duet maut Saka-Odegaard pun menjadi salah satu faktor kunci di balik kesuksesan dari The Gunners. Jika keduanya terus bermain seperti ini, maka Arsenal akan makin memantapkan diri menapaki jalur perebutan juara Premier League. Bola mati Arsenal mematikan pecahkan rekor 1 abad. Bola mati Arsenal begitu mematikan, meriam London kembali bikin gol lewat skema sepak pojok kali ini ke gawang West Ham United dalam kemenangan 5-2 mereka. Ini terjadi pada gol pembuka meriam London, lahir dari skema sepak pojok. Para pemain Arsenal berkumpul di tiang jauh sebelum Gabriel tiba-tiba bergerak ke tiang dekat menyambut bola. Skema serupa pun ditunjukkan Arsenal saat menang 5-1 atas Sporting CP di Liga Champions akhir pekan kemarin. Gabriel juga bisa menuntaskannya menjadi gol. Skema bola mati Arsenal memang sudah dipersiapkan saat latihan.
Di mana manajer Arsenal Mikel Arteta pun mengungkapkan timnya kini punya banyak opsi untuk mencetak gol, dengan begitu mematikannya skema bola mati mereka. Lebih jauh lagi, kemenangan atas West Ham ini tidak hanya menambah 3 poin bagi The Gunners, tapi juga menciptakan catatan bersejarah yang sejajar dengan 2 rekor yang sudah lama berdiri. Arsenal kini berhasil mencetak 5 gol atau lebih dalam 5 pertandingan tandang di semua kompetisi, yakni selama tahun kalender 2024. Catatan ini menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh Sunderland pada tahun 1892 dan Manchester City pada tahun 1937. Rekor ini pun menegaskan bahwasannya meriam London sebagai salah satu tim dengan lini serang paling mematikan di Inggris dan Eropa saat ini. Dipimpin oleh Mikel Arteta, The Gunners memanfaatkan kombinasi permainan menyerang yang cepat, efisien, dan penuh kreativitas untuk mendominasi lawan mereka, terutama di laga tandang. Kemenangan atas West Ham sendiri juga menunjukkan konsistensi The Gunners, yakni dalam mencetak gol-gol penting, sekaligus memperkuat posisi mereka di papan atas Premier League musim ini. Dengan performa seperti ini, tidak sedikit yang tetap menyebut mereka sebagai kandidat kuat untuk meraih gelar. Dibeli murah, Arsenal punya Granit Xhaka anyar. Penampilan terakhir mereka adalah kemenangan menegangkan dan penuh gejolak dengan skor 5-2 atas West Ham. Meski dalam kemenangan ini pemain seperti Gabriel dan Xhaka tampil menonjol, namun pujian sebaiknya diberikan kepada Jorginho. Sebelum kemenangan 3-0 klub London Utara atas Nottingham Forest akhir pekan lalu, pemain internasional Italia Jorginho hanya menjadi starter 2 kali di Liga Premier musim ini. Sebenarnya, itu ternyata merupakan keputusan yang cukup aneh, mengingat penampilannya dalam seminggu terakhir ini. Hingga saat ini, pemain seperti Declan Rice, Thomas Partey, dan Mikel Merino lebih disukai di lini tengah. Akan tetapi beberapa minggu terakhir ini, mata bintang Chelsea itu telah tampil sebagai gantinya. Dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan pekerjaan yang mengagumkan setelah kembali ke tim. Lalu haruskah kita terkejut? Tentu saja tidak. Pemain dengan gaji 2,2 miliar rupiah per minggu ini adalah pemain yang sangat hebat dan saat ia bermain, The Gunners seringkali menang. Biasanya diandalkan saat melawan tim-tim papan atas di divisi ini. Ia adalah aset yang sangat konsisten, terutama saat menjadi starter dalam kemenangan melawan Manchester City, Liverpool, dan Newcastle musim lalu. Dengan harga yang sangat murah, hanya 12 juta pound sterling atau 241 miliar rupiah, sulit untuk membantah bahwa ia bukan salah satu pemain yang paling bernilai di era Arteta ini. Ia kembali membuktikannya dengan penampilan gemilang melawan Hammers. Ia tampil selama 90 menit penuh dan dalam prosesnya memenangkan 4 dari 6 duel daratnya dan menyelesaikan 83% umpannya. Ya, meskipun sebagian besar perekrutan klub didasarkan pada perekrutan pemain muda dan berkembang, Jorginho adalah pemain yang sangat berbeda. Tidak seperti beberapa pemain lain dalam skuad, dia memiliki pengalaman yang hanya dimiliki sedikit pemain di tim ini. Di mana Jorginho telah memenangkan Liga Champions, memenangkan Piala Eropa, dan telah menjadi pemain Liga Premier yang sangat konsisten untuk waktu yang lama. Hanya memiliki sedikit pertandingan buruk bersama Arsenal, tidak diragukan lagi, ia adalah salah satu pahlawan yang tidak dikenal dalam tim ini. Xhaka dan Gabriel akan menjadi berita utama, tapi tidak boleh diremehkan betapa pentingnya Jorginho. Penampilannya lebih baik daripada statistik apapun yang memungkinkan ditunjukkan.